Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Latria Stuti yang dalam kesempatan kali ini akan membahas materi tentang apartheid di Afrika Selatan. Sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang apartheid di Afrika Selatan, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari apartheid. Apartheid berasal dari bahasa Afrikaans yaitu apart yang artinya pemisah dan heid yang berarti sistem atau hukum. Jadi yang dimaksud dengan apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan di sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Afrika Selatan adalah salah satu negara tertua di benua Afrika. Negara ini memiliki 11 bahasa resmi dan merupakan negara dengan penduduk kulit putih terbanyak di benua Afrika. Afrika Selatan juga terkenal dengan kandungan berlian, emas, dan platinum. Kekayaan inilah yang menarik bangsa Eropa untuk datang ke Afrika Selatan. Lalu bagaimana latar belakang lahirnya apartheid di Afrika Selatan? Pada awalnya di tahun 1652, bangsa Boer dari Belanda mulai menjajah Afrika Selatan dan menguasai sumber daya alamnya. Keberadaan bangsa Boer ini terganggu dengan kedatangan Inggris yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjajah Afrika Selatan. Akhirnya pecahlah perang Boer pada tahun 1899 sampai 1902 antara Belanda dengan Inggris yang berhasil dimenangkan oleh Inggris. Dengan kemenangannya, Inggris mendirikan negara Dominion, yaitu Union of South Africa. Bagaimana pelaksanaan apartheid di Afrika Selatan? Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Daniel Francois Malan, dominasi oleh Inggris terhadap suku asli Afrika Selatan mulai dilegalkan. Hal ini menandai dimulainya apartheid di Afrika Selatan. Melalui kebijakan ini, penduduk Afrika Selatan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Kulit putih atau keturunan Eropa. 2. Suku bangsa Bantu, yaitu suku asli Afrika Selatan yang berkulit hitam. 3. Orang Asia, yang kebanyakan berasal dari Pakistan dan India. Dan yang keempat, orang kulit berwarna atau berdarah campuran, diantaranya kelompok Melayu Cape. Pemisahan suku yang dilakukan di Afrika Selatan ini mendapat tanggapan dari dunia internasional. Bahkan Majelis Umum PBB juga mengutuk diskriminasi rasial tersebut. Adapun undang-undang yang diberlakukan di Afrika Selatan untuk mendukung kebijakan apartheid yaitu 1. Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. 2. Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam. 3. Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Pada awal abad ke-18, undang-undang ini mewajibkan anggota masyarakat kulit hitam dan orang kulit berwarna lain untuk membawa dokumen identifikasi setiap saat dan membatasi gerak mereka di area tertentu. Kebijakan apartheid di Afrika Selatan juga mendapat tanggapan yang serius dari penduduk asli Afrika Selatan. Di sana sering terjadi gerakan atau pemberontakan untuk menghapus apartheid. Mereka memberikan perlawanan dengan membentuk organisasi modern yaitu ANC atau African National Congress yang berada di bawah pimpinan Nelson Mandela.
Robert Mangaliso Sobukwe menganggap ANC tidak radikal dan kurang tegas dalam melakukan penentangan, sehingga mendirikan Pan African Congress atau PAC sebagai wadah perjuangannya. Pada tanggal 21 Maret 1960 di kantor polisi Sharpeville, Provinsi Transvaal, terjadi demonstrasi secara besar-besaran. Sebanyak 5.000 sampai 7.000 pengunjuk rasa berkulit hitam bergerak ke kantor polisi. Polisi melepaskan tembakan dan menewaskan 69 orang yang kebanyakan wanita dan anak-anak. Tanggal terjadinya peristiwa tersebut kemudian dijadikan hari libur dan diperingati sebagai Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial. Tokoh pemimpin perjuangan melawan apartheid. Nelson Mandela adalah seorang negarawan besar Afrika Selatan, bahkan dunia, yang konsisten terhadap perjuangannya menentang rezim apartheid yang rasialis. Pada awalnya, perjuangan yang ia lancarkan beserta partai yang ia pimpin adalah perjuangan damai atau non-violence. Nelson Mandela tetap berjuang tanpa jalan kekerasan dengan memimpin kampanye menuntut konvensi nasional untuk membuat undang-undang baru di Afrika Selatan yang adil dan anti diskriminasi pada Mei 1961. Namun pemerintah menolak tuntutan tersebut. Dengan penolakan itu, Mandela merubah perjuangannya dengan jalan kekerasan atau violence dengan melakukan demonstrasi, boikot, mogok kerja, dan pembakaran paspor kulit hitam. Karena yang dilakukan Nelson Mandela dianggap berbahaya, maka beliau kemudian ditangkap pada tahun 1964 dan dikenakan hukuman seumur hidup. Lalu bagaimana akhir dari apartheid? Pada tahun 1970, dunia internasional berhasil menekan pemerintah baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Pieter Willem Botha yang akhirnya melakukan beberapa reformasi dalam bidang politik dan undang-undang. Sayangnya, Botha tidak menghapuskan secara keseluruhan undang-undang apartheid, sehingga keadaan semakin kacau dan akhirnya mengundurkan diri. Pada tahun 1989, Willem de Klerk menggantikan Botha. Pengangkatan de Klerk memberikan angin segar kebebasan bagi warga kulit hitam. Selama memerintah, beliau mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain: 1. Pada tanggal 21 Februari 1991, di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, de Klerk mengumumkan penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat kekuasaan apartheid, yaitu Land Act, Group Areas Act, dan Population Registration Act. 2. Penghapusan undang-undang tersebut diikuti dengan janji pemerintah Willem de Klerk untuk menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial atau multirasial. 3. Selama 27 tahun lamanya ditahan, akhirnya Nelson Mandela dibebaskan tanpa syarat sebagai orang merdeka. Pada tahun 1994, di Afrika Selatan diadakan pemilu antirasial pertama dan hasilnya Nelson Mandela serta ANC keluar sebagai pemenang. Pada tanggal 10 Mei 1994, Nelson Mandela ditetapkan sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika. Atas usahanya, Nelson Mandela dianugerahkan Nobel Perdamaian tahun 1994. Demikian materi dari saya tentang apartheid di Afrika Selatan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.